Gunung Sumbing adalah gunung api yang terdapat di Jawa Tengah dengan ketinggian puncaknya yang mencapai 3.371 mdpl. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Ya, tak heran jika banyak pendaki yang ingin menginjakkan kakinya di gunung ini. Sama halnya dengan Abeng dan Umar, mahasiswa salah satu universitas di Jakarta. Mereka berdua itu gemar mendaki gunung ya. Dan pada liburan semester kali ini mereka berdua merencanakan pendakian ke Gunung Sumbing. Mereka ingin memanfaatkan waktu libur kuliah kali ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mendaki gunung itu. Awalnya mereka hendak mendaki bersama dua teman lainnya yang sama-sama sudah berpengalaman mendaki gunung. Tapi mendadak mereka ada keperluan, jadi mereka berdua tidak bisa ikut. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Abeng dan Umar mendapatkan teman yang mau mendaki gunung bersama mereka. Namanya adalah Dimas dan Sony, namun mereka mengaku bahwa mereka belum pernah mendaki gunung sebelumnya. Jadi pada pendakian kali ini, Abeng dan Umar membawa dua orang pemula nih dalam hal mendaki gunung. Namun hal itu tidaklah menjadi masalah buat mereka berdua. Jalur pendakian yang dipilih adalah via Garung Jalur Lama, sehingga mereka berempat pergi dari Terminal Kalideres Jakarta dengan bus jurusan Terminal Mendolo Wonosobo. Mereka pun mulai berangkat dari terminal pukul 7 malam. Dan singkat cerita, mereka telah sampai di Wonosobo sekitar pukul 5 pagi. Setelah diantar oleh mobil pick-up sayur dari Terminal Mendolo Wonosobo, sampailah mereka berempat di basecamp Garung sekitar pukul 7 pagi. Di sini Abeng menemukan sedikit kejanggalan nih. Suasananya sangat sepi. Tidak ada pendaki lain di sana selain mereka berempat. Namun Abeng tak ambil pusing dan langsung melakukan simaksi, lalu berangkat naik ke pos 1 menggunakan ojek. Sampainya di pos 1 mereka melakukan briefing singkat dan ditutup dengan berdoa. Cuaca masih terbilang bagus saat itu, sehingga mereka langsung melakukan pendakian. Namun belum lama berjalan, cuaca tiba-tiba mendung, dan akhirnya sampailah mereka di pos 2 Genus. Sembari beristirahat, Abeng dan Umar memberi sedikit arahan mengenai teknik mengatur nafas, langkah kaki, dan lain sebagainya. Di tengah pembicaraan tiba-tiba datanglah sosok perempuan pendaki di antara kabut seorang diri. Ia memandangi rombongan Abeng dan Umar. Istirahat dulu, Mbak. Perempuan itu hanya tersenyum ramah merespon perkataan Abeng. Dan perempuan itu pun hilang seketika di balik pekatnya kabut. Setelah istirahat dirasa cukup, Abeng dan kawan lainnya melanjutkan perjalanan menuju camp area. Singkat cerita, Abeng dan rombongan tiba di pos Pestan sekitar pukul 5 lebih sedikit, yang seharusnya mereka sampai lebih awal. Mereka pun bergegas mendirikan tenda. Saya makan, Dimas dan Sony masuk tenda lebih awal. Mereka berdua langsung merebahkan badan dan beristirahat. Mungkin karena sepertinya mereka sangat kelelahan, karena kan mereka juga pemula ya dalam hal pendakian gunung. Sementara Abeng dan Umar lanjut berbincang di luar tenda. Malam semakin larut, cuaca semakin dingin. Abeng memilih untuk segera masuk tenda sekitar pukul 9 malam. Sedangkan Umar memilih untuk berjaga di luar tenda. Setelah sekitar 20 menit berlalu, saat melihat ke sekitar, Umar dikejutkan dengan sosok putih yang berada di antara semak belukar. Saat lampu senter diarahkan ke sosok itu, seketika itu pula Umar sadar. Itu adalah sosok pocong yang sedang memandang ke arahnya. Umar sontak takut, dan mungkin saja sedari tadi sosok itu sudah ada di sana terlebih dahulu. Umar pun tak mau ambil risiko.
Umar pun langsung membereskan barang-barang dan segera masuk ke dalam tenda. Singkat cerita, Abeng terbangun oleh suara makhluk yang berjalan mengelilingi tenda mereka. Setelah didengarkan secara saksama, makhluk itu sepertinya berkaki 4. Abeng mengira itu adalah seekor hewan liar yang mencoba mendekati tenda mereka. Abeng melihat di sebelahnya hanya ada Dimas dan Sony. Beberapa saat kemudian, makhluk itu berhenti tepat di depan tenda. Karena penasaran, Abeng membuka sedikit demi sedikit resleting pintu tenda. Alangkah kagetnya, ternyata itu bukanlah hewan sama sekali. Abeng melihat sosok yang berjalan kayang yang menyeramkan. Abeng langsung menutup dan bergerak mundur menjauhi pintu tenda. Gua kira siapa? Habis dari mana lu? Hah? Ngapa lu takutan gitu? Biasa, habis kencing gua tadi. Mar, lu nggak lihat yang aneh-aneh kan tadi di luar? Hah? Apaan sih lu? Udah santai aja, santai. Udah tidur sono, biar gua jaga di sini. Abeng melihat gelagat Umar yang agak berbeda. Ia yakin ada hal yang sedang ditutupi sama si Umar nih. Namun Abeng sedikit tenang setelah Umar kembali. Karena di antara mereka hanya Umarlah yang sering bersentuhan dan dianggap mengerti dengan hal-hal yang berbau gaib. Setelah malam yang mencekam itu berlalu, Umar terbangun dengan alarm di HP-nya. Ia melihat ke sekeliling dan sontak merasa sedikit aneh. Semua senter dinyalakan di setiap sudut tenda. Dan Umar terjaga semalaman di depan pintu di dalam tenda. Setelah semuanya bangun, mereka bersiap untuk mulai melanjutkan perjalanan menuju puncak untuk berburu sunrise. Setelah mereka semua sampai di puncak, mereka menikmati sunrise sambil berfoto-foto. Dan setelah dirasa cukup, mereka pun mulai turun gunung. Dan singkat cerita, setelah sampai di bawah, Umar baru mau buka suara. Di tengah-tengah obrolan, Umar mengaku bahwa saat dirinya usai buang air kecil saat itu, ia berpapasan dengan pendaki perempuan yang ditemuinya sebelumnya tadi. Ia sempat mengobrolkan sesuatu, dan entah kenapa perempuan itu menyuruh Umar agar menyalakan seluruh lampu yang mereka bawa. Mendengar hal tersebut, Umar melakukan saran itu dan menjaga teman-temannya semalaman. Kemudian mereka tak sengaja terlibat obrolan dengan sang pemilik warung. Pemilik warung tersebut memberitahu mereka bahwa rombongan Abeng dan Umar mendaki tepat pada hari di mana seorang pendaki perempuan hilang di gunung itu 1 tahun yang lalu dan belum ditemukan sampai sekarang.